Para sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus Yesus, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dalam ruang permenungan Sabda Allah, Verbum Domini, edisi Selasa, 12 April 2023. Saudara-saudara yang terkasih, perkenankanlah saya untuk mengawali permenungan kita pada hari ini dengan sebuah kisah sederhana. Alkisah hidup seorang bapak bersama dengan istrinya dan kedua anaknya. Awalnya keluarga ini hidup dalam kebahagiaan, kerukunan, dan keharmonisan. Tapi suatu ketika, keharmonisan keluarga ini seakan direnggut karena sang bapak harus menerima kepergian sang istri yang meninggal akibat kecelakaan yang sangat mengenaskan. Akibat dari peristiwa yang memilukan ini, sang bapak mengalami suatu depresi yang sangat hebat, di mana ia mengalami putus asa, kekecewaan, dan kesedihan yang begitu mendalam. Tak hanya sebatas itu, dia bahkan menyangkali imannya akan Tuhan. Dia seakan mempertanyakan eksistensi dan identitas Tuhan sebagai Allah yang selalu dia sembah. Dia seakan-akan mempersalahkan Tuhan, seolah-olah bahwa kejadian ini atas dasar rencana Tuhan. Tapi suatu ketika, karena ia terus bersedih, semua orang yang ada di dekatnya itu merasa prihatin. Mereka berusaha untuk menghibur sang bapak agar tidak lagi bersedih dan terbelit dalam situasi yang sangat memilukan tersebut. Akhirnya bahwa sang bapak dapat pulih dari keadaan yang sangat memilukan dan ia dapat kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Sang bapak menyadari bahwa Tuhan pada akhirnya selalu ada bersama dengan dia dalam situasi hidupnya, dalam pengalaman-pengalaman yang ia alami, juga melalui peristiwa kematian sang istri. Dia menyadari bahwa Tuhan sungguh berkarya melalui orang-orang yang ada di sampingnya, orang-orang yang ada di sekitarnya, dan orang-orang yang senantiasa memperhatikan dia. Melalui penghiburan, juga penguatan yang ditawarkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dia merasa kembali dipulihkan, dia merasa kembali disembuhkan, dan dia lebih menerima peristiwa serta realitas hidup yang harus ia pikul sebagai seorang duda. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman ditinggalkan oleh orang-orang terkasih, seperti halnya kedua murid yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini, dan juga melalui kisah sederhana yang baru saja saya ceritakan, ingin menggambarkan situasi manusia ketika menghadapi suatu masalah atau persoalan yang seakan-akan tidak ada lagi jalan keluarnya. Keputusasaan dan kekecewaan seakan menjadi alternatif satu-satunya yang sering kita tempuh ketika kita mengalami suatu kegagalan ataukah kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sadar atau tidak, seringkali peristiwa kegagalan atau kehilangan orang-orang yang kita sayangi seringkali membuat kita putus asa dan kadang mempersalahkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik orang-orang yang kita jumpai, juga situasi yang terjadi. Tak terkecuali kita sering mempersalahkan Tuhan. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, seringkali pengalaman gagal ataukah pengalaman ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi seringkali menciptakan suatu kekecewaan, kesedihan, bahkan keputusasaan. Kita seringkali mengalami kehilangan harapan ketika kita menghadapi situasi yang berat dan seakan tidak punya lagi jalan keluar.
Kedukaan yang dialami oleh kedua murid pun yang dialami oleh Bapak yang dari kisah yang baru saja kita dengarkan bersama menggambarkan suatu realitas insani yang ada dan terjadi dalam hidup kita. Pengalaman kehilangan orang-orang yang kita sayangi tentu menyisakan duka yang begitu mendalam bagi setiap orang yang mengalaminya. Tapi hendaknya semua pengalaman itu tidak serta-merta melunturkan iman kita dan keyakinan serta kepercayaan kita kepada kuasa Allah. Para murid ditegur layaknya orang-orang bodoh oleh Yesus karena mereka seakan tidak percaya kepada apa yang diwartakan dan yang telah dinubuatkan oleh para nabi, bahwa Mesias harus datang ke dunia, menderita, mati, hingga ia menuju pada kebangkitan kekal demi menggapai kemuliaannya. Mereka seakan-akan terlalu terlarut dalam situasi kepedihan, situasi kehilangan dan kedukaan akibat ditinggalkan oleh sang guru yang selama 3 tahun ada bersama dengan mereka. Tetapi Yesus menampar mereka dengan kata-kata yang begitu tajam. Tuhan menghendaki agar setiap pengikutnya memiliki suatu sikap kepercayaan dan keyakinan yang penuh kepada Dia dan kemahakuasaannya. Apapun situasi hidup yang kita alami, apapun pengalaman duka yang terjadi dalam hidup kita hendaknya tidak terlarut dalam kesedihan dan tidak menjadikan kesedihan dan kepedihan itu sebagai suatu batu sandungan, sebagai suatu penghalang yang menghalangi mata batin kita untuk senantiasa percaya kepada kuasa Tuhan. Misteri keselamatan yang telah kita renungkan dan yang pada puncaknya pada momentum Paskah setidaknya menyadarkan kita bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari kita jadikan pengalaman ini, menjadikan momentum Paskah ini sebagai suatu pengalaman yang membaharui semangat kita, keberimanan kita kepada Tuhan. Sebab hanya Dia dan oleh Dialah kita dapat dipulihkan dari setiap cobaan, tantangan, dan persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita membangun komitmen dalam masa Paskah ini sehingga semangat kebangkitan yang diwartakan Kristus dapat berkanjang dan hidup selama-lamanya dalam diri kita masing-masing. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.